perkenalkan dengan saya Purnomo Adi. Di sini saya adalah seorang konsultan pajak di finansialku.com. Nah, Bapak Ibu, ini langsung saja ya Bapak Ibu, saya akan show gimana sih caranya untuk pelaporan investasi dividen itu dan bagaimana pelaporannya di SPT seperti itu. Jadi Bapak Ibu izin sampaikan informasi terlebih dahulu kalau untuk dividen itu semisal kita mau agar dividen itu bebas pajak 100%, caranya itu Bapak Ibu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriteria yang pertama itu Bapak Ibu ketika dapat dividen itu Bapak Ibu investasikan di produk-produk yang sudah sesuai yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, seperti di pasar keuangan ataupun luar pasar keuangan. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya misalkan ada saham, ada obligasi, reksadana, dan lain-lain, kayak gitu. Lalu untuk yang non-keuangan bisa dalam bentuk properti dan apapun itu yang bentuknya bisa ditanamkan di Indonesia, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua itu Bapak Ibu harus investasikan paling tidak itu 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh Mohon diambil maaf, dalam jangka Pak waktu 3 tahun. Pak Purnomo, mohon maaf. Untuk slide-nya bisa di slideshow Ya, nggak halo. di full screen? Oke, baik Bapak Ibu saya lanjutkan Terima ya. kasih, Jadi Pak. ya, makasih. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diinvestasikan ke produk-produk keuangan ataupun non keuangan yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan atau negara. Lalu syarat yang kedua itu di hold selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh itu diambil atau ditarik kayak gitu ya, investasinya yang udah direinvestasi itu. Lalu Bapak Ibu nanti itu harus melaporkan laporan realisasi namanya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah melakukan investasi kembali, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk melaporkan Bapak Ibu investasinya itu di mana. Nah, itu dilaporkan di DJP online, menunya e-reporting investasi. Lalu nggak sampai di situ, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilan dividen Bapak Ibu di SPT tahunannya Bapak Ibu, kayak gitu. Lalu Bapak Ibu, dokumen apa aja sih yang perlu Bapak Ibu lampirkan atau yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika melaporkan laporan realisasi ataupun lapor di SPT. Jadi yang pertama Bapak Ibu siapkan trade recapitulation. Trade recapitulation ini adalah berisi laporan penjualan ataupun pembelian saham Bapak Ibu di sekuritas. Lalu kedua itu ada corporate action report, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan ini juga nanti di e-pot. Ini berisi terkait dengan daftar dividen apa yang Bapak Ibu sudah terima. Lalu yang ketiga itu client statement. Jadi di e-pot ini juga memberikan laporan aset Bapak Ibu di sekuritas kayak gitu. Jadi di e-pot ini sudah inklusif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terima yang namanya recapitulation, corporate action report, ataupun client statement kayak gitu. Oke, lalu gimana sih caranya untuk yang pertama itu lapor realisasi investasi. Jadi Bapak Ibu silakan login aja ke DJP online, ke akun DJP online Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu kalau misalkan baru pertama kali melaporkan investasinya Bapak Ibu dan sebelumnya itu belum dilaporkan, nah di akunnya Bapak Ibu itu belum ada menu e-reporting investasi. Jadi Bapak Ibu silakan aktifasi terlebih dahulu. Ini akan saya show ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke DJP online, saya share juga ini adalah laporan trade recapitulation atau IPOT-nya itu menyebut stock movement. Jadi berisi tentang penjualan ataupun pembelian saham Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi nanti di laporan SPT tahunnya Bapak Ibu pada waktu pengisian SPT, Bapak Ibu silakan aja masukkan penghasilannya Bapak Ibu dari penjualan saham. Di sini juga sudah di spill juga. Ini S artinya sell, lalu yang paling bawah itu ada B artinya buy kayak gitu. Lalu juga nanti Bapak Ibu silakan masukkan aja yang khusus penjualannya aja, itu sudah saya kotakin di sini. Nah, itu Bapak Ibu tinggal jumlahkan aja berapa. Nah, ini bentuk dari corporate action report atau dari IPOT itu menyebutnya advis dividend notification. Jadi Bapak Ibu ketika terima dividen, Bapak Ibu akan terima notif. Notifnya itu seperti ini, berisi Bapak Ibu terimanya dari mana, dari perusahaan mana. Di sini dicontohkan ada Bukit Asam Tbk.
Terus stiker code-nya itu adalah PTBA. Di sini ada jumlahnya 15.113.000. Lalu di sini tax amount-nya 0. Jadi PT Bukit Asam ini nggak memotong 10% dan tidak memberikan bukti potong juga. Nah, kalau saya cek di kolom komentar kan ada yang tanya, oh perusahaan tidak menerbitkan bukti potong itu kenapa ya? Nah, seperti itu juga. Nah, kenapa? Karena di peraturan yang terbaru itu ketika perusahaan memberikan dividen itu ke investor, itu yang diberikan itu adalah 100% dividen, jadi nggak ada potongannya lagi, berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah ketika perusahaan memberikan dividen ke investor, maka perusahaan tersebut memotong 10% dan memberikan bukti potong. Tapi kalau yang di peraturan sekarang, dividen itu Bapak Ibu terima 100%. Dan ketika Bapak Ibu tidak melihat Bapak Ibu itu cash out ataupun reinvestasi. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti cash out, ya Bapak Ibu melaporkan dan menyetor juga 10% dari dividen yang Bapak Ibu terima, kayak gitu. Karena sifatnya itu benar-benar 100% self-assessment, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari client statement berisi daftar penghasilan Bapak Ibu dari sekuritas, lalu juga ada aset juga, kumpulan dari aset Bapak Ibu juga di input juga sudah siapkan juga. Jadi nanti di SPT tahunnya Bapak Ibu tinggal isi aja kayak gitu, tinggal kopas aja. Nah, ini kita masuk ke bagaimana sih cara pelaporan reinvestasi di dividen di DJP online itu. Oke. Ini tampilan awalnya DJP online. Jadi Bapak Ibu ketika sudah berhasil login, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan Bapak Ibu saya yakin juga sudah familiar juga ya dengan tampilan ini ya. Oke, nah ini cara aktivasi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah melaporkan reinvestasi, tugas Bapak Ibu adalah yang pertama itu melakukan aktivasi fitur. Jadi Bapak Ibu di sini klik profil, lalu klik aktivasi fitur, lalu coba Bapak Ibu scroll ke bawah ya sampai ketemu dengan e-reporting investasi di sini. Oke, nah setelah itu Oke, sukses. Nah, setelah sukses ini, setelah Bapak Ibu klik OK, akses DJP online Bapak Ibu akan ke logout. Nah, Bapak Ibu silakan login kembali sampai berhasil ya Bapak Ibu. Sampai nanti Bapak Ibu berada di dashboard DJP online akunnya Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik menu layanan. Oke, di sini klik layanan, lalu di sini klik e-reporting investasi, karena tadi sudah diaktifasi jadi muncul di sini. Lalu, nah di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti tampilannya ada di dashboard. Lalu Bapak Ibu klik lapor di sini, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu entry itu ada dua. Jadi yang pertama itu laporan dividen atau penghasilan lain dan juga laporan investasi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada dua kali. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua, nanti silakan disubmit. Oke, kita elaborasi satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita mengisi menu laporan dividen atau penghasilan lain. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk pelaporan ini sudah default. Asumsi bahwa kita akan lapor tahun 2024, tahun lalu. Lalu untuk jenis penghasilannya ini juga sudah default, dividen dari dalam negeri. Misalkan kita mau ngisi dividen yang berasal dari dalam negeri. Lalu pemberi penghasilan, tadi kita juga sudah spill di awal juga. Pemberi penghasilan itu adalah perusahaan yang memberikan dividen kepada investor, kepada Bapak Ibu. Dicontohkan di advis tadi ada PT Bukit Asam Tbk. Jadi kita isi di sini PT Bukit Asam Tbk, atau bisa juga tikernya PTBA, tadi disebutkan juga PTBA. Nah itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Lalu tanggal diterimanya, Bapak Ibu perhatikan, mungkin saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, kalau untuk tanggal diterimanya, Bapak Ibu perhatikan di sini kan ada macam-macam tuh, ada cum dividen, ada ex dividen, lalu juga ada dividen tunai, ada payment date. Nah, Bapak Ibu yang perlu di entry itu adalah payment date-nya,
bukan tanggal cum dividen, bukan ex dividen ataupun rek dividen, tapi tanggal diterima ya. Di sini dicontohkan tanggal 7 Juni. Kita entry aja 7 Juni. Nah, ini 7 Juni. Lalu jumlah dividen yang dibagikan ini sesuai juga dengan notice tadi ya, advis tadi, 15 juta sekian. Ini asumsi juga dividen yang diinvestasikan itu sebesar 100%. Jadi sama, 15 juta di atas, 15 juta di bawah. Dividen yang dibagikan sama dengan dividen yang diinvestasikan. Lalu Bapak Ibu klik tambah. Nah, bagi Bapak Ibu yang terima dividennya lebih dari satu kali, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengentry satu persatu ya Bapak Ibu. Karena di sini harus menginput tanggal diterimanya, jadi nggak bisa digelondong. Tadi juga sempat saya lihat di kolom Q&A juga ada yang tanya seperti itu. Gimana kalau misalkan ternyata ada 20 kita menerima 20 dividen. Nah, itu seperti apa? Apakah boleh dilaporkan secara global atau gelondong kayak gitu? Nah, itu jawabannya harus terpisah ya Bapak Ibu. Karena di sini ada tanggal diterima kayak gitu. Yang kedua, yang tadi kan untuk pelaporan untuk laporan dividen atau penghasilan lain kita masuk ke laporan investasi. Nah, ini juga perlu kita entry ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pelaporan ini juga sudah default. Terus tanggal investasinya, jadi Bapak Ibu, investasinya Bapak Ibu itu tanggal berapa, kayak gitu. Misalkan di sini adalah tanggal 26 Desember 2024. Lalu bentuk investasinya ini saya contohkan adalah reksadana. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik drop down-nya di sini. Nah, di situ banyak pilihannya. Misalkan Bapak Ibu invest reksadana, tinggal di search aja reksadana. Nah, itu akan muncul kayak gitu. Lalu nilai investasinya ini karena 100% jadi nilainya itu 15 juta sama dengan yang sebelumnya ya yang kita contohkan di awal tadi. Oke, lalu jangan lupa klik tambah. Kembali lagi ke sini kalau sudah kok yang bagian atas dan bagian bawah sudah terisi, jangan lupa Bapak Ibu klik submit Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil submit, maka Bapak Ibu akan didirect ke halaman dashboard. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada nomor BPS PEM 05 bla 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 bla, tanggal penyampaiannya. Bapak Ibu diwajibkan maksimal lapor itu sama dengan pelaporan SPTOP yaitu tanggal 31 Maret 2025. In case kita lapor untuk penerimaan dividen di tahun 2024 kayak gitu. Nah, ini tahun pajaknya 2024, pembetulannya 0 kalau misalkan tidak ada pembetulan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau download bukti lapornya, Bapak Ibu tinggal klik icon aksi di sini. Di sini ada bisa di-download kayak gitu. Nah, nanti bentuknya BPS itu atau bukti penerimaan surat atau bukti laporan realisasi itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kayak gitu. Ada nama wajib pajak, nama Bapak Ibu, terus NPWP-nya, tahun lapornya, terus jenis pelaporan seperti itu.